Selamat sore Sobat Kasih semua, dimanapun kalian berada, siap-siap karena materi kita pada hari ini penting, jadi kalau yang mau catatan ataupun itu selama acara ini diperbolehkan dari sekarang untuk segera disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan dulu nih, dan mengingatkan juga kalau hari ini tuh adalah Hari Pasar Modal Indonesia. Nah, kayaknya udah lama banget sih aku nggak bertegur sapa dengan Sobat Klesi dan senang banget hari ini akhirnya bisa balik lagi dengan Sobat Klesi, menemani Sobat Klesi dalam diskusi kita pada sore hari ini. Dan karena udah lama nggak ketemu dan diskusi juga, maka boleh ya aku perkenalan diri dulu sebentar nih, mohon izin perkenalkan diri Sobat semua. Nama aku Ayu yang pada hari ini akan menjadi Minpro atau yang akan menemani kalian semua dalam acara ini sampai dengan akhir acara nanti. Untuk acara dan diskusi kita pada hari ini temanya adalah pentingnya komite risiko pada perusahaan. Min, nanti bahas apa aja sih kira-kira? Nah, nanti itu pembahasannya akan ada seputar peran komite risiko, kendala dalam melakukan kontrol perusahaan, sampai dengan masa depan dari komite risiko itu seperti apa nantinya. Tentunya dalam pembahasan materi kita pada hari ini, narasumbernya ini bukan sembarangan ya. Narasumbernya ini mungkin udah banyak diketahui oleh Sobat Klesi semua. Ada yang udah menjadi pengikutnya di LinkedIn juga mungkin, karena beliau ini merupakan seorang tokoh di pasar modal Indonesia dan juga komite risiko, yaitu Bapak Haryadi Tramolan, MM, CRP, CSA, CIB, CPRM, CHES, CPIA. Pada sore hari ini juga sudah bergabung bersama kita di room. Kita boleh sapa sejenak Pak Haryadi. Selamat sore Bapak. Halo, ya, selamat sore Mbak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah, Bapak kabarnya baik Pak? Alhamdulillah, yang lihat Ayu sore ini cerah dan semakin cantik ya. Terima kasih Bapak. Bapak hari ini lokasinya lagi di mana nih Pak? Saya ada di kantor, ada di Jakarta Selatan, di Ampera. Iya, terima kasih Bapak. Nanti mohon sharingnya ya Pak ya, pokoknya jangan sungkan untuk sharing apapun itu. Baik, siap. Ya, terima kasih. Nah, Sobat Klesi semua, untuk yang akan menemani diskusi kita nanti supaya nggak ada poin-poin yang ketinggalan nih gitu. Untuk moderatornya juga tentunya bukan orang sembarangan, karena beliau juga merupakan direktur dan juga pengajar di kelas manajemen risiko. Mungkin di sini ada yang udah pernah belajar dengan beliau atau juga sering mengikuti postingan beliau di LinkedIn-nya. Ada Bapak Deden Wahyu Dianto, CRP, CIB, CPIA. Selamat sore Pak Deden. Selamat sore Mbak Ayu, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Deden, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Deden kabarnya sehat Pak, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kita sama-sama jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, baik Pak, siap. Nah, karena kita sekarang udah pukul 16.34 nih, dan kayaknya sih pembahasannya akan banyak ya, karena pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang daftar duluan juga udah banyak banget, biar kita nggak ketinggalan banyak informasinya, kita boleh aja langsung mulai materinya, karena itu saya persilakan kepada Pak Deden Wahyudianto dan Pak Haryadi Tramolan untuk menyampaikan poin-poin diskusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Selamat sore Pak Haryadi. Selamat sore Pak Deden, apa kabar Pak Deden? Ini Pak Ajit ini saya sudah kenal 22 tahun yang lalu. Saya banyak tahu sepak terjang beliau ya di bidang pasar modal, kemudian di bidang manajemen risiko. Beliau juga asesor kompetensi untuk manajemen risiko, kemudian juga komite risiko di beberapa perusahaan ya, sehingga memang kapabilitas beliau di bidang manajemen risiko sudah tidak terbantahkan lagi gitu ya. Banyak yang juga menggunakan jasa beliau untuk mendapatkan sharing-sharing yang baik, insight-insight yang kuat tentang manajemen risiko, dan kita juga bisa dapat banyak insight dari beliau nih hari ini ya teman-teman ya. Mungkin langsung nih Pak Ajit ya, kita baik Pak Deden. Waktu biar teman-teman langsung dapat insight-nya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, ya, di tengah kesibukan Bapak yang segitu banyaknya kan saat ini salah satu perannya adalah sebagai komite risiko. Apa sih Pak peran penting komite risiko sebetulnya Pak bagi sebuah perusahaan? Ya, mungkin terima kasih ya Pak Deden.
Mbak Ayu dan sahabat semua ya, kalau saya nyebutnya mungkin sobat ya, atau teman-teman dari Kelas Pro ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Deden ya, saya udah diundang di episode yang keberapa nih ya Kelas Pro ya, udah yang 8 Pak. 8 ya, ini angka bagus ya, angka 7-nya Ronaldo punya ya. Nah, ini Pak Deden ya, jadi tadi sudah diperkenalkan nama saya, terima kasih. Terkait peran ya, peran dan fungsi pemantau risiko ini satu pekerjaan yang saya pikir nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat, masuknya sebulan sekali, jadi enak sekali. Nah, bicara peran dan fungsi ya dari komite pemantau risiko ini adalah, bisa saya katakan komite pemantau risiko adalah bagian atau satu paket ya, atau merupakan perangkat yang dimiliki oleh komisaris. Nah, karena dia adalah di bawahnya komisaris, jadi kalau di satu perusahaan, saya cerita aja nggak apa-apa Pak Deden ya, itu kan ada misalnya ada 3 komisaris, ada 4 komisaris, nah masing-masing komisaris biasa memiliki namanya staf ahli. Nah, kalau misalnya ada komite audit, ada komite audit ya, komite manajemen risiko, komite remunerasi ya, itu ada beberapa komite ya. Nah, kebetulan kalau komite misalnya komite risiko itu ada di bawah dari satu komisaris ya. Jadi fungsinya apa? Ya, fungsinya ya tentu ada ya, bagaimana biasanya kita adalah memantau atas seluruh risiko yang ada di perusahaan. Tugasnya mantau ya, bukan mencari-cari atau membuat risiko, enggak, tapi adalah kegiatannya memantau atas risiko-risiko yang ada di perusahaan ya. Nah, kira-kira risiko yang mana nih? Apakah yang belum terjadi atau yang sudah terjadi atau yang bagaimana? Ya tentu dari semuanya ya. Dari risiko yang telah terjadi, kadang-kadang baru terjadi ya, misalnya kasus ini nah misalnya ya, ya adanya Rusia dengan Ukraina yang lagi perang, itu kira-kira berpengaruh nggak dampak ya? Berdampak nggak kira-kira? Pasti berdampak ya, terutama di currency. Kemudian nanti ujungnya juga mungkin kalau kita dengar berita, lihat YouTube ya, maka larinya ke pangan, krisis pangan, dan ini akan lebar. Ini juga adalah bagian yang dipantau. Jadi apalagi kalau risiko itu terjadi misalnya ke belakang lagi 6 bulan, setahun, ada nggak? Ada ya. Risiko-risiko itu misalnya ya, kalau kita ambil contoh misalnya seperti di sektor infrastruktur ya, itu kan pembiayanya besar sehingga pinjamannya besar juga ya. Kita bisa lihat bagaimana pinjaman di sektor infrastruktur ya, tentu menimbulkan debt equity ratio yang besar, akibatnya ini berdampak. Kalau saya di pasar modal, maka akan lihat berapa potensi perusahaan ini mampu membayar. Misalnya ada yang menerbitkan obligasi. Nah, itu misalnya kalau kita bicara risiko yang terjadi di masa yang lalu. Jadi ini akan bergerak terus, yang sekarang maupun yang akan datang. Potensi ya, potensi yang bisa dikatakan akan terjadi itu juga perlu pemantauan. Makanya kalau komite pemantau risiko itu biasanya dicari memang yang sudah berpengalaman ya, berpengalaman. Kebetulan saya menjadi komite risiko, pengalaman saya di pasar modal dan juga di salah satu komite pemantau risiko di perusahaan TBK ini pas ya. Jadi kadang-kadang dia juga membutuhkan input-input tentang di capital market. Nah, kenapa komite pemantau ini bisa dikatakan luas wawasannya? Karena tadi ya diharapkan apa yang ada di market, apa yang ada di belakang itu di-capture oleh komite. Jadi dia bisa meng-capture peluang-peluang apa yang nanti akan terjadi. Nah, ini tentu seiring dengan tujuan dari perusahaan. Kita tahu kan perusahaan tujuannya apa sih? Ingin memperoleh profit, ingin memperoleh pendapatan. Nah, jadi karena adalah fungsinya ke sini, kira-kira hambatan apa untuk mencapai hal tersebut? Nah, disinilah peran dari manajemen risiko, melakukan, melihat, menyampaikan ya. Tapi ujungnya nggak bisa ujuk-ujuk bahwa apa yang dilakukan oleh komite pemantau risiko langsung disampaikan kepada misalnya manajemen, nggak bisa. Namun bagaimana komite pemantau risiko itu membuat report, ya, membuat report, memberikan masukan kepada komisaris. Kira-kira apa nih ya yang nanti akan ditanya. Biasanya tuh kita kumpulnya sebulan sekali ya. Namun ada juga komite risiko yang tiap hari masuk.
Kebetulan saya yang dapatnya adalah sebulan sekali. Jadi di minggu keberapa kemudian kita meeting, dan itu biasanya rutin. Nah, ini enak. Jadi kita memberikan laporan bulanan kepada komisaris, dan di situ nanti biasa sebelum melakukan meeting antara komisaris dengan direksi, namanya rapat gabungan. Nah, kita meeting dahulu biasanya, bisa sehari sebelumnya, bisa 2 hari sebelumnya, atau misalnya meeting dengan rapat gabungannya itu di siang, nah kita di paginya, itu juga bisa terjadi. Nah, tujuannya apa? Tentu mencari solusi ya, karena apapun kegiatan yang nanti menjadi penghambat atas perusahaan untuk mencapai tujuan yang profit, maka ini diperlukan penanganan ya. Jadi salah satunya yang bisa melakukan ini tentu tidak hanya komite manajemen risiko, bahkan sampai komite audit, bahkan juga yang HR. Jadi ini ada banyak. Nah, kami ya, kalau saya misalnya bekerja, itu peranannya adalah di pemantauan atas risiko. Kira-kira risiko departemen yang mana ya Pak? Ya tentu semua departemen kalau bisa ya. Jadi kalau ada laporan yang komprehensif lengkap, tentu kita kaji tuh. Namanya laporan dari departemen kan banyak ya, nggak bisa aja dari fungsi marketing, fungsi operasional, fungsi HRD sendiri ya, dan lainnya. Jadi ini tentu harus kita lihat, kemudian kita analisis ya. Setelah itu kita laporkan dalam bentuk laporan kepada komisaris nanti sama-sama mengkaji bareng, dan kira-kira nanti apa yang kira-kira akan disampaikan kepada manajemen, yaitu adalah biasa hak dari komisaris. Nah, namun pada saat meeting gabungan itu juga biasanya komite pemantau risiko dilibatkan, ada di dalam, duduk bareng ya, nanti ada waktu yang nanti diperkenankan untuk memberikan suara. Nah, biasa kita mendahului adalah komisaris, karena memang kita adalah fungsinya di bawah dari komisaris. Jadi saya pikir itu fungsi dari manajemen risiko sebagai komite pemantau, yaitu adalah bisa dikatakan melakukan pengendalian, melakukan evaluasi, juga melakukan monitoring. Nah, mungkin gambar contohnya saya bisa dikatakan misalnya Bank Indonesia. Yang dipantau kan banyak ya, yang dimonitor banyak. Misalnya salah satunya adalah inflasi. Itu dilihat, apalagi dengan kondisi peluang adanya efek domino yang terjadi di Rusia ya, dengan Ukraina, itu kan bisa melebar. Nah, ini inflasi kira-kira lari nggak nih ya? Apakah tetap di Eropa dan Amerika, apakah akan lari ke kita juga? Udah sebagian orang bilang hati-hati ya, untuk Indonesia tidak tertutup kemungkinan. Nah, ini gambaran seperti itu. Juga misalnya bursa efek. Bursa efek kan juga memantau kira-kira berapa nih jumlah pemodal kita, investor kita 8 juta nih, kok transaksi segini, kenapa, sukanya di mana? Nah, itu kan ada juga analisisnya. Mungkin juga termasuk IHSG, walaupun katanya IHSG adalah dilakukan oleh market segala macam, namun kalau misalnya IHSG turun dalam ya disentil juga tuh para direkturnya ya. Ini kenapa IHSG turun, kita masih masukkan. Nah, bisa jadi direksi-direksi di bursa juga bagian dari itu, memantau kegiatan aktivitas bursa, juga akan memberikan laporan ya kepada otoritas, karena ini berpengaruh. Kita bisa ambil contoh banyak ya, misalnya jalan tol ya, dengan pembatasan jalan, bagaimana ketika jalan tidak dibatasi dengan dibatasi itu beda. Ini salah satu sifatnya pengendalian. Nah, saya rasa juga demikian ya. Saya kebayang aja misalnya satu perusahaan yang tidak memiliki komite pemantau risiko, dan ini dilepaskan langsung kepada manajemen dengan unit risiko, walaupun masing-masing ada risk owner, tapi pemantauan dari komisaris tidak ada, ini juga agak susah ya. Nah, di sini saya pikir aspek JCG yang akhirnya ikut juga terlibat. Jadi penanganan atas risiko-risiko yang pernah terjadi memang tidak ditangani oleh komisaris, tapi kembali lagi ditangani oleh manajemen. Tapi kita bisa mantau kira-kira penanganannya sudah berapa persen ya, atau wah sudah tuntas sih, nggak mungkin ya. Risiko tuntas nggak kira-kira, nggak mungkin. Pasti risiko itu memungkinkan memunculkan risiko baru, tapi untuk kecil, meminimalisasi potensi risiko ada. Tapi kalau tuntas, jangan salah, risiko itu dinamis. Kadang-kadang mungkin kayak ini ya, kayak virus kali ya, kayak COVID yang bermutasi. Jadi kalau kebayang, mungkin kalau Bapak Ibu sudah bekerja di berbagai perusahaan, kita akan lihat
Resiko yang tadinya cuma 20 berkembang lagi 30 terus 40 dan semakin skala perusahaan semakin besar, maka potensi peluang risiko ya yang kita catat ya di dalam di dalam satu risk register yang kita buat ya itu akan semakin banyak. Jadi ada beberapa BUMN yang mungkin yang kalau saya lagi mengakses gitu ya, mau nanya dong Pak, kalau di tempat Bapak berapa Pak risk event-nya atau resiko yang tercatat di dalam register? Kalau semua laporan Pak, mungkin 20.000 saja resiko ada. Itu satu perusahaan BUMN. Kebayang nggak? Kita ada punya berapa BUMN kalau dikumpulin, nggak kebayang. Demikian Pak Deden ya. Sebagai pendukung dari pekerjaan atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, pasti untuk mendapatkan data-data yang valid, tim komite resiko ini akan berhubungan erat dengan tim manajemen resiko di bawah direksi ya Pak. Okay. Nah, untuk ini bagaimana koordinasinya berjalan, kemudian apakah ada kendala-kendala ketika misalnya di perusahaannya sendiri mungkin ada resiko-resiko yang tidak tersampaikan, atau mungkin misalnya ada yang belum dipahami oleh para respondernya, itu gimana Pak cara menyelesaikannya? Ya. Ini Pak Deden ya, saya setuju ya. Jadi kaitannya antara kami ya, misalnya saya sebagai komite pemantau risiko, sebenarnya hubungannya bagaimana nih ya dengan unit risiko yang ada di bawah manajemen. Jadi emang harus dibangun, harus kuat ya. Kalau kita tidak memiliki hubungan itu akan sulit. Namun demikian ada mekanismenya, ada caranya. Tidak bisa kita ujuk-ujuk dari komite pemantau risiko yang ada di kakinya komisaris minta langsung, nggak bisa ya. Jadi ada caranya, tentu risiko itu kita sampaikan dulu ke Bapak komisaris kita, Bapak ini ada risiko yang intinya nih harus segera kita lihat, kita pantau. Namun saya membutuhkan data nih Pak, kira-kira gimana Pak? Ya oh yaudah, tolong dibuatin surat, kemudian kita lihat dan nanti akan kita kirim ke direksi, sehingga direksi nanti akan meminta lagi kepada unit risiko yang di bawahnya direksi, sehingga kita bisa menerapkan secara GCG. Kita nggak bisa langsung Pak Dede. Kalau kita lakukan secara langsung ya itu udah mereka nggak akan memberikan. Sorry ya, Anda bukan bagian dari kami, Anda bagian dari komisaris mana. Jadi ada semacam itunya. Jadi ada aturan main yang harus dijalankan. Jadi tidak bisa langsung. Nah ini ujungnya adalah balik lagi komunikasi. Bahkan ketika kita membutuhkan data-data ini benar ya, harus ada. Kita pun sebenarnya sudah punya komunikasi yang bagus ya dengan teman-teman yang ada di level atau di kakinya direksi. Namun demikian tetap harus dibutuhkan yang namanya surat menyurat ya, yang disampaikan kepada ini suara saya masih didengar? Masih Pak Deden? Oh masih ya. Ya jadi kebutuhan data itu yang tentu yang dibutuhkan oleh komite pemantau risiko, sehingga kita bisa melihat mencatat, memberikan masukan kepada komisaris itu lebih bagus lagi ya. Jadi surat itu yang di-delivery terkait hubungan dengan manajemen risiko nanti akan diberikan lagi, dan akhirnya kita bisa berkomunikasi dan data itu baru bisa turun. Kalau tidak dia nggak akan turun. Jadi ini yang kadang-kadang bisa aja di berbagai tempat kaku banget pesannya, yaitu balik lagi ujungnya adalah komunikasi ya. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi dengan bagus ini maka akan mengalir ya, tapi tetap mekanisme itu harus dijalankan. Nah ini artinya kita patuh ya, penerapan GCG, sehingga fungsi antara direksi, fungsi antara komisaris ya, yang masing-masing ada di bawah kakinya tuh komite pemantau risiko dan unit risiko sendiri, ini akan terjalin dengan bagus ya. Nah bicara kendala ya, ya biasa di awal-awal sih ya, kendala bagaimana melakukan kontrol atas pengelolaan risiko. Nah balik lagi ya, komite pemantau risiko itu tidak melakukan pengelolaan. Yang melakukan pengelolaan itu tentu ada di level manajemen. Jadi yang melakukan jadi apa yang dilakukan oleh komite pemantau risiko ya tadi ya, mengontrol, melihat, memantau ya, namanya memantau dan memberikan masukan. Nah balik lagi di awal bahwa kita harus tahu risiko itu sifatnya dinamis ya. Nah, sama dengan perusahaan, ketika kita menggerakkan perusahaan, itu bisnis itu berkembang gimana? Dinamis atau statis, apa diem aja? Enggak, pasti dinamis. Nah,
ketika perusahaan-perusahaan ini bergerak secara dinamis, maka dengan sendirinya yang namanya risiko ikut menemani. Jadi risiko itu juga sifatnya dinamis, jadi berjalan. Nah, mau tidak mau kita sebagai komite pemantau risiko, nah ini juga harus bertumbuh, berkembang. Nggak bisa kita melihat apa yang ada di hadapan kita, harus tentu melihat lebih luas lagi ya. Helikopter view juga harus kita pakai. Yang tadinya kita hanya memantau yang dulu ya, misalnya saya bicara sebagai analis, saya hanya memantau yang namanya apa ya, laporan keuangan, udah nggak bisa lagi. Saya mau lihat dong potensi apa misalnya yang ada di marketing. Ingat ya, ada 2 tahun kita kena COVID, bagaimana distribusi berantakan kan hampir semua berbagai perusahaan. Ya itu misalnya kita mau lihat misalnya dari sisi marketing. Kemudian juga kita bisa melihat dari sisi operation, bagaimana ketika terjadi pengurangan karyawan, terutama di pabrik misalnya, yang tadinya shiftnya 3 dikurang 2, nggak ada shift tinggal 1. Nah, mesin bagaimana tuh ya, kita harus lihat juga. Itu kemungkinan juga dari kepegawaian, ketika perusahaan sudah 10 tahun, 20 tahun, itu juga kita lihat. Ini ketika kita lagi susah, nggak ada duit, terus melakukan pemutusan karyawan, kan banyak ya yang harus kita lihat. Terutama ya aspek dari pekerjanya, apakah nanti pesangonnya sesuai atau tidak. Jadi banyak sekali aspek yang tentu ketika melihat ini juga lihat misalnya SOP yang ada, aturan main yang ada, peraturan-peraturan yang ada di dalam ini tentu harus dilihat semua. Jadi ini kontrolnya salah satu ya nggak mudah ya. Jadi kalau dikatakan kendala, uh, maunya kita banyak, tapi di sisi lain belum tentu maunya kita itu bisa terpenuhi ya atas keinginan kita ya. Artinya ntar dulu nih, ketika kita berikan ke dia nih data-data ini nanti bocor nggak ya? Kita ada fakta integritas, ya bisa jadi kalau misalnya itu jalan, itu apalagi komunikasi lancar nggak bisa jalan. Tapi kalau komunikasi nggak lancar, mereka masih takut, apalagi budaya resikonya belum ada, di level itu masih ada ketakutan-ketakutan, nah itu yang bisa dikatakan akan menjadi kendala. Ya, jadi juga tentu dari awal adalah bagaimana komunikasi komite pemantau risiko terhadap komisaris sendiri ya sebagai bosnya dari komite pemantau. Apakah ini sudah berjalan dengan baik? Apakah ini sudah komunikasi dengan lancar? Karena bisa jadi ya komunikasi ini walaupun pertemuannya sebulan 1 kali, bisa jadi seminggu bisa berapa kali telepon, bertanya segala macam, dan itu kita secara komunikasi handphone ya mau nggak mau harus hidup ya, harus nyala, sehingga ada pertanyaan apa terus kita masuk ya, kita bisa berikan bantuan. Karena ada case-case tertentu yang dimana tugas komisaris itu bukan hanya sebulan sekali ya, kadang-kadang mereka harus datang, harus visitasi segala macam ke misalnya ke pabrik atau kemana, dan kita harus siap memberikan masukan ya. Nah jadi apakah ini juga misalnya sesuatu yang sudah ditangani ini tidak akan ada timbul risiko baru? Kira-kira gimana? Ya bisa ya, bisa tidak ya, tapi peluang akan adanya risiko residual ya itu juga bisa aja muncul ya. Nah ini harus kita kasih masukan lagi, kita kasih masukan. Jadi komite pemantau risiko itu nggak bisa ya, artinya menjamin masukannya itu diterima, enggak ya. Kadang-kadang kan namanya manajemen itu tindakannya juga apa ya, berdasarkan prosedur yang kadang-kadang 1 bulan juga nggak tuntas ya. Misalnya melakukan efisiensi. Efisiensi kan bisa dilakukan dari banyak cara. Apakah misalnya memangkas dari naker, memangkas dari biaya marketing, memangkas dari jumlah produksinya. Ini banyak cara. Nah ini hal-hal yang tentu harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi tugas komite pemantau risiko dilakukan memang harus berkesinambungan, dan kita harus ingat nih apa yang ada terjadi 3 bulan 2 bulan lalu nih, memori kita harus terus merekam, menyimpan apa-apa yang ada di sana. Karena kalau misalnya tidak ya akan error di kitanya ya. Ini lemot banget nih masih kan nggak. Nah itu kadang-kadang karena data bulan kita bisa trace lagi, kita lihat sebelum meeting, sehingga kita akan tahu ya yang akan terjadi pada saat meeting itu. Nah, yang sering terjadi adalah dalam menyampaikan misalnya bisa juga kurang data.
Nah, kurang data ini yang kerjaannya sih simpel, tapi kok datanya lama banget ya. Ya kadang-kadang itu kita minta datanya lupa. Misalnya kelupaannya adalah karena sudah selama teman, sudah cukup lama setahun 2 tahun berteman, tinggal ngomong nggak bisa. Kok saya udah minta data nggak dikasih ya? Padahal saya kekurangan data. Terus kita telepon, Pak saya mau membuat laporan tapi masih ada kurang data. Ya udah minta aja. Kita udah minta nggak dikasih. Ujungnya adalah Pak mana suratnya. Jadi ternyata yaitu kelalaian yang oh iya ya saya biasa kirim surat ini karena sudah merasa teman tapi tidak dilakukan hal itu. Jadi ujungnya ya kalau saya bilang adalah terkait kendala yang disampaikan Pak Deden terhadap kontrol atas pengelolaan risiko adalah balik lagi komunikasi dari masing-masing, terutama komunikasi kita kepada komisaris, dan nanti kalau memang kita ditugaskan coba lakukan visitasi di sana. Nah itu kan hubungannya dengan pihak di bawah dari manajemen ya, tentu ada surat menyurat ini mereka terima kita, dan kadang-kadang bisa saja kita melakukan pekerjaan itu tambahan yang tadinya kata sebulan sekali, ternyata di sini bisa 2 hari, bisa 3 hari. Jadi ini yang menarik sih bagi saya ya. Jadi saya pikir ini apa ya? Semakin kita mendalami, semakin paham bahwa resiko itu menarik gitu. Demikian Pak Deden. Kalau misalnya kita melihat kondisi ini berarti peran komite pemantau risiko atau komite risiko gitu ya semakin tinggi perannya di dunia usaha. Karena kan kalau kita lihat saat ini pengaturan yang muncul baru sebatas di POJK untuk perbankan terkait dengan manajemen risiko. Kemudian juga baru ada ikatan tentang kebutuhan komite risiko ini untuk BUMN gitu ya. Sementara bagi perusahaan secara luas baru dari kesadaran saja gitu ya bahwa butuh atau tidak gitu. Nah, menurut Bapak sendiri perannya ke depan seperti apa sih Pak kebutuhan dari komite risiko ini? Terima kasih Pak Deden ya. Jadi kalau bicara peran, tentu semua membutuhkan ya peran dari komite pemantau risiko, karena bagi saya yang sudah bekerja di bidang ini tidak bisa dipungkiri. Karena masuknya misalnya ya komisaris-komisaris yang ada di berbagai perusahaan belum tentu memiliki kemampuan tersebut. Entah ya kalau kita bisa katakan entah misalnya ini kita bicara bukan perusahaan TBK ya, entah itu perusahaan karena keluarga atau karena misalnya perusahaan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki apa ya politik ya yang memungkinkan masuk ke sana, sehingga di sini dimungkinkan. Dan ketika mereka bekerja tanpa adanya komite pemantau risiko, ini yang nanti tidak akan sesuai. Harapannya adalah membantu bagaimana perusahaan kira-kira untuk meraih profit tujuannya seperti ini. Ini nggak akan nyambung. Maka komite pemantau risiko dengan adanya kebutuhan ya, apalagi dengan adanya berbagai kebijakan ya, yang ternyata seluruh perusahaan ya, entah itu TBK ya yang saya lihat, kemudian juga misalnya perusahaan sekuritas, aset manajemen, kalau kebetulan itu ada di sana ya, saya pikir itu juga sangat membutuhkan. Kemudian misalnya dana pensiun itu juga membutuhkan ya, itu peluang itu sangat besar ya. Jadi berbagai peraturan itu sebenarnya pemerintah mungkin ya juga melihat ini gagalnya dari satu negara karena apa? Tidak ada yang mungkin yang memantau risiko dari berbagai aspek ya. Kita misalnya bisa lihat lah ya bolong-bolongnya dari berbagai perusahaan yang terjadi kemarin. Nah, itu ternyata adalah ada sih ya orang-orang ini. Cuma apakah kompetensi itu dimiliki? Ya kadang-kadang komitenya ada, tapi kompetensinya belum tentu dimiliki. Ya, jadi menerapkan orang ditaruh sana, maka sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Bahkan seluruh komite-komite yang ada sebagai komite pemantau risiko itu kompetensi akan dilihat. Jadi setiap tahun perusahaan akan meminta daftar pelatihan sertifikasi apa yang selaras dengan komite ambil. Misalnya saya di komite risikonya itu akan diminta. Jadi masa depan komite ya, kalau saya pikir komite pemantau risiko ini dengan banyaknya aturan ya, yang peraturan regulasi yang sudah keluar ya dari berbagai ya, saya pikir
OJK, BI, kemudian kita lihat Departemen Keuangan mungkin ya, kemudian juga Kementerian BUMN, mungkin juga mungkin juga ada di asosiasi yang lebih tinggi lagi, atau mungkin juga di BUMD kebijakan dari para pemangku kepentingan ini memang mempersyaratkan sehingga ini menjadi kalau menurut saya ini nanti akan menjadi satu kewajiban. Jadi perusahaan ya tidak hanya memiliki komisaris, tapi komisaris juga harus memiliki perangkat. Perangkatnya ya tentu komite audit, komite pemantau risiko, yang ini akan semakin besar peluang ini. Namun kan kita harus lihat lagi, apakah ada ya orang-orang yang care di sini? Saya pikir minim ya. Jadi kadang-kadang juga mungkin banyak yang dibutuhkan di sini, dan mereka bingung, saya harus mencari yang bagaimana ya. Nah, saya kebetulan juga di LSP Pasar Modal itu sering ya perusahaan BUMD, BUMN itu kadang-kadang mungkin sering ya, acap kali ketika adanya pergantian komisaris, Pak Haryadi kita lagi butuh komite risiko, Pak Haryadi kita lagi ini segala macam, dan itu kerap kali. Jadi, waduh, ini sebenarnya pemegang dari sertifikasi ini menjadi satu satu opportunity ya untuk menuai profesi yang ada di sini yang nggak banyak dilirik orang. Kalau perusahaan TBK yang saat ini sudah mendekati 800, BUMN juga membutuhkan, belum lagi di anak perusahaan BUMN ya, misalnya ada asuransi, ada Dapen, ada BUMN lain yang juga membutuhkan. Jadi saya pikir banyak sekali yang dibutuhkan. Jadi masa depan ini bagi saya melihat ini peluang yang sangat bagus ya bagi teman-teman yang tadinya mungkin mengambil manajemen risiko sertifikasinya hanya untuk kebutuhan gaya-gayaan, gengsi, atau kebutuhan pendidikan, atau kebutuhan misalnya jabatan, tapi sebenarnya sertifikasi kompetensi kita juga bisa diarahkan untuk menjadi misalnya komite pemantau risiko. Kenapa? Karena otomatis kan kita sudah belajar ilmunya, kita bisa lihat. Jadi komite pemantau risiko ini memiliki prospek yang bagus ya. Jadi ini ada di bawah kakinya dari komisaris. Tapi kalau kita lihat risiko secara keseluruhan, oh ternyata juga dibutuhkan. Semua perusahaan itu juga membutuhkan namanya direktur risiko. Nah, ternyata direktur risiko juga butuh nih unit kerja manajemen risiko. Jadi unit kerja manajemen risiko itu kan harus ada manajer dan timnya lagi. Dan hampir semua perusahaan-perusahaan di unit-unit tertentu ya, di semua unit bisnis, unit marketing, unit operation, unit SDM, itu ternyata juga dibutuhkan. Jadi satu sertifikasi yang diambil misalnya ya seperti di LSPPM gitu ya, ini sebenarnya bisa digunakan di banyak tempat karena ilmunya satu, tapi kita bisa ada di mana-mana gitu ya. Apakah kita bisa sebagai karyawan di manajemen risikonya, atau kita menjadi risk owner pada bidang-bidang tertentu, atau kita menjadi direktur manajemen risiko, atau tadi ya menjadi komisaris pun wajib memiliki kemampuan itu, terutama di tempat tertentu ya, seperti misalnya BUMN atau perusahaan TBK itu juga kalau tidak salah juga itu menjadi prioritas ya, komisaris memiliki kemampuan itu. Bagaimana dia tidak memiliki kemampuan itu sementara undang-undang PT itu juga bahwa ada tanggung renteng, maka banyak komisaris yang mau tidak mau adalah menyiapkan kemampuan kompetensi untuk manajemen risiko yang itu paling tidak untuk menjaga diri. Jadi peluang sertifikasi manajemen risiko kalau menurut saya ini bagus sekali Pak Deden ya. Jadi ini peluang ya bisa menempatkan diri di mana saja, karena ini menjadi basic ya pengetahuan yang saya pikir ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Demikian Pak Deden. Baik Pak Haryadi, sebelum kita lanjut nih Pak, seru banget nih Pak yang kita bahas. Nanti ada spoiler sedikit ya teman-teman ya, bahwa tempat kita sebagai penyelenggara dan Crespo sebagai penyelenggara pelatihan manajemen risiko nanti akan ada promo-promo yang mungkin menarik ya, bahkan mungkin usia teman-teman semuanya juga bisa dijadikan sebagai bahan promo kami gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Ayu di akhir acara. Mungkin yang saya ingin tambahkan juga dari Pak Haryadi tadi, memang profesi manajemen risiko ini sudah ada
apa namanya standar yang mengatur ya Pak Ajit, Ya, ada ISO ya Pak. SRI 8849 itu yang mengatur tentang profesi di bidang manajemen risiko. Ada, kalau saya tidak salah itu saya tidak salah catat itu ada 7 profesi yang dibutuhkan yang terkait dengan manajemen risiko, sejak dari risk officer hingga ke dewan komisaris, sehingga memang mungkin betul juga yang disampaikan Pak Ajit, dan betul sekali sebetulnya bahwa memang profesi di bidang manajemen risiko ini masih terhitung langka gitu ya di Indonesia, dan masih perlu banyak penambahan, dan kedepannya memang perlu perlu ditingkatkan lagi jumlahnya. Nah ini Pak Ajit, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Pertama tadi sudah disinggung bahwa apakah semua perusahaan butuh komite risiko, dan sudah dijawab juga. Ini ada yang kedua nih, apakah perusahaan yang masih tumbuh itu memang sudah membutuhkan komite risiko, atau nunggu setelah perusahaannya mapan dulu baru butuh komite risiko, Pak? Ya, terima kasih ya. Memang ini adalah perangkat. Jadi kalau perusahaan ini masih baru segala macam ya, sebagai pemilik ini perlu menimbang dulu ya, sebagai pemilik ya, apakah perusahaan itu perlu membutuhkan sekarang atau tidak, atau cukup ada di batasan komisaris, tapi komisarisnya juga mampu bekerja untuk sementara menggantikan posisi komite risiko ya. Ya kalau emang ini perusahaan belum TBK ya, karena kan tadi masih bertumbuh, perusahaannya masih kecil. Nah ini bagaimana mengakalinya ya, mau tidak mau menempatkan komisaris yang memiliki kemampuan itu, sehingga dia tidak membutuhkan staf atau tenaga ahli yang memiliki kemampuan itu ya. Nah, saya rasa itu sih Pak Deden ya, karena kosnya emang ada ya, kosnya ada. Apalagi kalau di perusahaan BUMN, kadang-kadang saya juga ngiler tuh, ada satu teman yang ada di sebagai komite pemantau risiko, ya menggiurkan ya. Kalau yang menjadi komite pemantau risiko misalnya pada perusahaan swasta sebagai direktur gajinya sama, kurang lebih seperti itu. Jadi wah gede banget ya, menarik ya. Jadi saya pikir itu. Nah bagi perusahaan yang misalnya baru tumbuh, ya kalau saran saya sih ada di wilayahnya komisaris, tetap komisaris memantau risiko yang nanti bisa berhubungan ya dengan direksi, karena kadang-kadang kemampuan direksi yang ada di banyak tempat ujungnya adalah profit oriented ya. Itu kadang-kadang tak terbantahkan, di belakang kadang-kadang kedodoran. Nah kedodorannya ini kadang-kadang tidak terpantau. Nah yang mantau biasanya adalah di level komisaris. Jadi memang harus ada, kalau saya pikir kalau sudah besar, kalau misalnya masih baru segala macam, mungkin bukan komite pemantau risiko, tapi di level manajemennya juga harus punya unit risiko, minimal itu. Unit risiko sudah ada, ini relatif aman. Apalagi kalau misalnya semua divisi, misalnya leader-leadernya itu diberikan juga kemampuan memanajemen risiko untuk dijadikan entah itu sebagai risk owner maupun risk officer. Kalau bisa di risk officer, ada lagi risk owner-nya, ini tentu lebih bagus lagi. Jadi hampir bisa dikatakan kalau kita berkaca kepada perbankan ya, begitu masuk kerja di perbankan baru level bisa dikatakan kontrak juga belum, coba ikut pelatihan manajemen risiko. Nah itu salah satunya. Di asuransi juga saya rasa sama ya. Bahkan asuransi adalah soko guru dari risiko kalau saya bisa katakan. Kenapa? Karena dia berani mengcover risiko banyak pihak ya. Mobil dia taker risikonya, ayo sini saya jamin segala macam, itu maka itu juga dibutuhkan. Maka otaknya orang-orang asuransi saya pikir hebat banget ya. Dia berani bermain risiko, tapi ya takerannya sesuai gitu ya. Jadi itu sih saran saya kepada penanya pertama ya Pak Deden. Ya, Pak, ini terkait dengan fenomena startup nih Pak. Kan saat ini startup banyak yang saya nggak bilang tumbang ya Pak, cuma sedang declining gitu. Apakah ini juga bisa disebabkan karena manajemen risiko yang tidak berjalan di dalamnya, atau memang ada hal yang lain menurut pandangan Pak Ajit gimana? Ya, saya pikir sama ya Pak Deden ya. Manajemen risiko apakah yang ada di perusahaan biasa maupun startup, karena intinya juga perusahaan. Kalau startup kan itu skillnya dan speednya memang harus cepat. Nah, pada perusahaan startup ini kan bagaimana merubah dari konvensional menjadi digital. Jadi memang perhatian fokusnya terhadap digital itu yang lebih tinggi. Misalnya kalau misalnya di perusahaan biasa mungkin tidak terlalu kuat ya untuk IT risk-nya, tapi kalau di sini mungkin IT risk-nya harus kuat. Ya bisa jadi
Karena problem itu ada di mana-mana ya. Satu adalah resiko itu dinamis dan resiko juga ada di mana-mana. Bisa saja misalnya tadi ya startup ini terjadinya itu misalnya kendala server. Nah, ini satu contoh aja ya, misalnya ketika perusahaan ini relatif kecil, kemudian demand-nya tinggi terhadap permintaan, ternyata servernya tidak diperkuat. Akhirnya berdampak demand tinggi, akhirnya hang. Kenapa? Wah, tadi dia mampu order terhadap 3.000 ya dalam satu hari. Kalau sekarang udah hampir 10.000. Nah, itu bagaimana? Itu kan juga risiko yang harus dilihat. Nah, misalnya dari risiko IT dari server, bahkan juga orangnya, dan bahkan itu pun bicara IT ternyata juga bisa terjadi di departemen lain ya. Misalnya kemampuan dari marketing digitalnya. Jadi kalau tadi bicara IT dari marketing digitalnya. Ini produk udah banyak, ternyata kemampuan orang-orang yang jago di marketing digital itu udah resign. Sementara tidak ada selama ini bagaimana dia bermain dengan search engine optimization-nya, marketing engine optimization-nya dilakukan semua bagus, begitu diganti yang baru kemampuannya minim. Ini juga menjadi resiko. Tadinya transaksi kita banyak kok jadi berkurang karena bagaimana menempatkan ini dia bisa. Jadi akhirnya menjadi resiko. Nah, ini kenapa? Nah, ada juga misalnya banyak hal ya yang saya lihat ya di digital yang hampir bisa dikatakan mirip, hanya karena ini adalah prosesnya adalah digital terutama untuk startup. Jadi yang ini menjadi tambahannya di sana sih Pak Deden. Jadi memang wilayah dari manajemen risiko ini bisa mengcover ke semua tempat, dan tadi risiko pun ada di berbagai tempat juga. Jadi harus jeli tim pemantau risikonya. Sayangnya ya, jadi seperti itu sih Pak Deden. Jadi kalau bicara startup itu hampir sama ya. Nah, sayangnya kan kenapa tumbang ya, itu tentu ada pertimbangan. Orang memandang mungkin ya valuasinya, ketinggian investornya yang saat ini, terutama yang dari Amerika, yang dari Eropa kan sekarang juga lagi bermasalah ya. Jadi daripada menempatkan ini kan cash is the king juga lebih bagus, karena banyak ribuan dari startup yang tidak hanya di Indonesia itu juga banyak yang tumbang ya. Jadi tentu startup juga harus melihat lagi ya, opportunity yang kemarin begitu tinggi sekarang kurang, bisa aja dia melakukan pivot bisnisnya ya. Itu peluang ke sana sangat mungkin ada. Gitu Pak Deden. Pak, kalau misalnya ada sebuah perusahaan atau organisasi yang baru memulai akan melaksanakan manajemen risiko, baiknya mulai dari mana ya Pak? Bagaimana kita bisa memulai manajemen risiko? Apakah perlu komitmen dari pimpinan dulu atau ke bawah, atau malah dibalik dari inisiatif dari bawah dulu baru ke atas? Oke, Pak Deden, ini mungkin agak beda ya dengan yang Pak Deden sampaikan. Kalau tadi saya bicaranya bahasnya adalah tentang komite pemantau risiko. Tapi kalau ini bagaimana menyiapkan manajemen risiko, kurang lebih gitu Pak Deden ya? Ya, betul. Ya. Ini pertanyaan yang muncul dari teman-teman Pak. Ya, nggak apa-apa Pak Deden. Jadi ya, risiko itu enggak mungkin bisa jalan ujuk-ujuk. Karena apa? Banyak orang yang ini ngerepotin, ini bikin capek, kerjaan tambahan, udah penolakan itu pasti muncul ya di banyak pihak. Pasti itu, pasti ya. Jadi nah tentu ini kalau kasarnya itu injak kaki lah gitu ya. Tapi ya itu cara ya. Jadi bagaimana sebenarnya, kalau halusnya kan bagaimana itu dari direksi dengan komisaris ya, kemudian sama-sama membangun dan akhirnya nanti membentuk yang namanya charter atau piagam manajemen risiko yang nanti dituangkan ke timnya ya, ke misalnya ke manajer risk manajemennya, dan nanti atas piagam-piagam ini harus disosialisasikan, dikomunikasikan kepada stakeholder yang lain, karyawan yang ada di dalam segala macam harus tahu, dan ini harus dijalankan. Nggak bisa satu departemen nggak bisa jalan, departemen harus jalan, atau sebaliknya. Nah, yang butuh manajemen risiko hanya satu, nggak bisa juga. Ini harus difungsikan di semua lini. Ketika ini sudah berjalan, maka charternya itu jadi hidup, bahwa tidak bisa diskriminasi dan semua harus jalan, dan ini atas ke bawah. Kalau udah seperti ini, kemudian komunikasi jalan, maka tidak ada penolakan. Dengan seperti ini, akhirnya perlahan dibangun budaya risiko, dan akhirnya
ini menjadi satu kebutuhan ya saya pikir ya. Dan akhirnya oh iya ya, yang tadinya perusahaan merasa tidak membutuhkan manajemen risiko, akhirnya merasa butuh. Memang di tahap-tahap awal dalam pembentukan manajemen risiko di satu perusahaan itu terus terang membutuhkan waktu. Tapi dengan cara komunikasi yang baik, saya sih yakin ya ini akan bisa berjalan. Ujungnya komunikasi. Jadi kalau boleh saya katakan hampir tidak ada kerugian ya Pak, sebuah perusahaan memiliki komite risiko ya Pak? Ya, ada yang memandang itu sebagai cost di awal Pak Deden. Di awal pasti, costly banget nih. Ini harus punya karyawan yang kayak gini, harus training lagi segala macam. Ya saya pikir itu bukan costly, tapi itu investasi. Mau perusahaan berjalan tanpa ada orang risiko yang menghandle. Di awal orang mungkin memandang costly ya, sebagian orang. Tapi kalau dia memandang investasi, maka dia akan lihat potensi revenue yang akhirnya terkikis pelan-pelan. Misalnya dikarenakan tidak termaintainnya operasional, bengkaknya biaya marketing, SDM-nya yang bekerja juga tidak optimal. Ini yang akhirnya menggerus yang namanya revenue perusahaan yang sebenarnya itu menjadi tujuan perusahaan. Jadi kalau menurut saya ini menjadi satu keharusan. Jadi memang harus ada budget. Budget ini tidak akan sebanding dengan akhirnya yang kita bisa dapatkan dari satu revenue perusahaan. Jadi bisa dibayangkan tadinya cost dari perusahaan sekian. Nah, coba bentuk misalnya kalau tidak ada manajemen risiko dibentuk, lihat dalam 2 tahun perkembangan itu revenue insya Allah akan terjadi peningkatan. Kenapa? Karena termanage potensi risiko yang akan terjadi dan melihat risiko yang sudah terjadi, yang itu akan terus dilihat, dimonitor, dievaluasi, kemudian dilakukan sampai treatmentnya ya, dan akhirnya kita bisa lihat, oh hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah hal yang saya pikir saat ini menjadi satu keharusan perusahaan memiliki unit risiko. Demikian Pak Dede. Ya, baik Pak. Semakin menarik ya Pak sendiri diskusinya, tapi ini ada yang nanya juga nih Pak. Ya. Gimana sih Pak cara ikut pelatihannya? Kemudian apakah Pak Adit bersedia ngasih beasiswa bagi salah satu peserta untuk di acara ini untuk beasiswa pelatihan gitu Pak? Waduh, ya kalau saya sih bisa memberikan bukan pelatihan Pak Deden ya. Saya membantu memberikan uji kompetensinya gratis bisa ya. Mungkin saya bisa berikan untuk yang sudah ambil CRA mungkin uji kompetensi CRP free. Tapi satu lagi saya akan berikan uji kompetensi satu juga untuk yang belum pernah ambil manajemen risiko untuk ujiannya itu 1 orang. Jadi CRA 1, kemudian untuk CRP 1 ujian. Nah mungkin di sini Tap Kapital nih mau nggak memberikan pelatihan untuk CRP 1 orang. Kita udah berikan tuh ya. Nah, boleh tuh Pak Deden. Saya sih memberikan sumbangsih lah bagi teman-teman yang hari ini ikut ya. Yang ya paling nggak untuk ujian kan 2,5 juta lumayan ya. Pak Deden silakan Pak Deden mau berikan nggak? Kalau saya insya Allah ya. Ini berbagi saya untuk teman-teman nih. Dengan promonya di Tap Kapital ya teman-teman. Kebetulan kita banyak promo pelatihan. Nanti khusus untuk yang manajemen risiko akan ada tambahan dari promo yang diberikan hadiah yang diberikan oleh Pak Haryadit untuk bonus ujian gratisnya gitu ya Pak Haryadit. Terima kasih Pak Haryadit atas kontribusinya. Mungkin ini Pak ada lagi pertanyaan yang yang menggelitik buat saya disampaikan gitu bahwa manajemen risiko itu kan targetnya adalah memberikan peningkatan dan melindungi nilai. Gitu. Kemudian secara struktur harus dilengkapi dari mulai unit bisnis harus punya risk officer, kemudian sampai di unit pertahanan ketiganya harus ada komite risiko seperti yang Bapak Ayat laksanakan sekarang. Itu bagaimana sih Pak baiknya kalau misalnya perusahaan ingin melengkapi semuanya secara sekaligus? Apakah perlu satu crash program atau misalnya ada tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai itu, Pak? Ya, ini sebenarnya Pak Deden juga pakarnya nih dalam hal ini ya. Jadi bagi perusahaan yang belum memiliki manajemen risiko ya, ini saya pikir bisa sharing lah ya, mungkin bisa mengundang Pak Deden gitu atau saya ya, mungkin di sini ada juga yang pakar manajemen risiko Pak Titis ya, itu silakan saja sharing seperti ini bagi yang belum memiliki manajemen risiko.
insya Allah kita support ya untuk penerapan dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena kami ya, saya terus terang melihat potensi-potensi perusahaan di saat kondisi seperti ini, banyaknya krisis yang terjadi, terus terang agak khawatir ya. Banyak UMKM yang sudah tumbuh juga ada kendala ya tentang permodalan, banyak perusahaan yang sudah jalan akhirnya juga terkendala, misalnya dari marketing, ada juga operation yang sedikit terganggu. Jadi sifatnya kita support lah bagi perusahaan ya, karena tidak sangat yakin juga tidak semua perusahaan yang sudah menjalankan ya, karena apalagi perusahaan kita jumlahnya memang banyak dan sekarang lagi cutting budget ya. Silakan kita diskusi, kita ngobrol ya. Ya boleh lah seperti ini atau sambil ngupi-ngupi nih Pak Deden nih. Kita welcome banget ya. Jadi mana yang harus didahulukan? Apakah unit resikonya atau masing-masing penempatan dari departemen-departemen ada orang yang sedikit mengerti risiko, kalau bisa banyak ya, atau misalnya kemampuan dari direksi atau manajemen itu juga dalam pengelolaan risiko dia bagus, atau ya tadi mencari orang yang menjadi komisaris ini juga memantau, bisa memantau risiko, dan kalau bisa dari semua itu adalah memiliki sertifikasi kompetensi. Kalau kita tidak mengikuti ini dan kita hanya otodidak dan tidak ada yang mengajarkan, saya agak khawatir aja ya, agak khawatir kalau seperti ini diterapkan, khawatir tidak ada rambu-rambunya ya. Jadi bisa yang tadinya ada relnya ini bisa keluar dari relnya. Jadi harapan saya sih itu Pak Deden. Silakan berdiskusi ya, konsultasi, ini peluang ini bisa dilakukan nih ya, bagi perusahaan-perusahaan misalnya Bapak Ibu dari perwakilan perusahaan, monggo aja ya, kita bisa sharing kok kapanpun. Terima kasih. Jadi ini Pak, sebetulnya untuk para teman-teman juga selain tadi ada hadiah yang disampaikan oleh Pak Haryadi, saya baru dapat update nih teman-teman SP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang terkait dengan sertifikasi kompetensi bagi para calon profesional gitu, namanya PSKK, dan Telkapital maupun Kelas Pro terlibat di dalamnya, di mana ada kemudahan berupa uji kompetensi yang disediakan gratis oleh LSP Pasar Modal. Jumlahnya terbatas tapi ya teman-teman ya, untuk sertifikasi CRA. Nanti untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin Telkapital untuk bisa mendapatkan bagaimana sih mendapatkan kemudahan untuk uji kompetensi tersebut. Nah ini Pak, mengingat waktu juga sudah mepet ya Pak, mungkin saya butuh ini Pak, penutup dari Bapak nih Pak, sebagai seorang praktisi manajemen risiko, bagaimana sih ke depannya kita semua, mungkin teman-teman yang belum memulai atau sedang berpikir untuk memulai menjadi praktisi manajemen risiko, perlu menumbuh kembangkan sikap dan keahlian di bidang manajemen risiko. Mungkin bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih Pak Deden ya. Luar biasa hari ini bisa sharing kepada Kapital dan Kepro ya. Ini udah lama nih saya nggak sharing di sini ya. Ini tentu balik lagi, kalau budaya resiko itu kita terapkan dari rumah, maka harapan kita di mana kita bekerja pun kita akan lebih berhati-hati ya, karena resiko itu kadang muncul juga dari kita keluar rumah itu udah resiko. Nah jadi satu bagi saya itu ya, jadi lebih care lagi atas resiko, karena tantangan kantong kita keluar duit ini akan semakin banyak ketika kita tidak care terhadap adanya risiko ya. Nah mungkin sama dengan berinvestasi, banyak orang yang berinvestasi atau bertransaksi kadang-kadang tidak belajar dulu ya, tapi langsung melakukan transaksi di saham. Nanti kalau udah rugi sekian, baru kadang-kadang ada di kelas saya, Pak Haryadi, saya udah rugi sekian miliar, saya ikut kelas ini ya, ruginya sekian miliar, ikut kelas jutaan naik kayak gini aja dia lewatkan. Akhirnya baru dia belajar dan baru dia kembali lagi. Jadi kembali lagi dalam hal ini menurut saya Pak Deden adalah knowledge ya, knowledge leher ke atas itu menjadi satu hal yang penting. Basically itu memang harus dibangun ketika kita belum tahu untuk menjadi tahu, dan ketika kita tahu seperti ini
oh ternyata manajemen risiko itu bisa dipelajari, ya silakan ya. Tempatnya ada misalnya di Tap Kapital, ini menjadi peluang ya bagi Bapak dan Ibu untuk belajar lebih jauh. Dan tadi saya juga memberikan ini ya, nanti 2 orang, satu untuk uji kompetensi gratis ya di LSPPM untuk sertifikasi manajemen risiko utama, dan juga sertifikasi manajemen risiko madya atau CRA dan CRP. Tapi dengan syarat, saya punya LinkedIn, ya, Pak Deden, saya punya LinkedIn, tolong di dalam LinkedIn saya lihat yang ada hubungannya dengan ini, kalau tidak salah, saya ada ya Pak Deden ya, yang LinkedIn saya terkait dengan. Nah, ini LinkedIn saya, nanti saya ada chat ya. Nah, ini ada chat saya, silakan Haryadi Tramelan. Tolong di dalam LinkedIn saya yang ada menyampaikan kegiatan ini, berikan komen ya. Kenapa saya mengikuti pelatihan dan uji kompetensi manajemen risiko? Kenapanya ya? Nah itu tolong berikan semacam satu kalimat atau silakan ditulis kenapa saya harus ya. Nah ini saya akan berikan gratis untuk uji kompetensinya. Tapi kalau pelatihannya silakan bicara sama Pak Deden ya. Ini nilainya adalah manajemen risiko utama ada 2,5 juta, CRA-nya adalah 1,5 juta. Dan bagi yang menggunakan LinkedIn silakan dilihat, masukkan komennya ke sana. Nah, komen yang baik, yang bagus menurut saya, ini akan saya berikan hadiah tadi, Pak Deden. Namun, keputusan itu tidak bisa diganggu gugat, karena saya menentukan ya, jangan, wah ini masih ini nih, jadi ramai, enggak. Saya nggak mau ya, boleh komen 2-3 kali nggak apa-apa, ya nanti saya menentukan kira-kira siapa yang akan dapat 2,5 juta uji kompetensi atau 1,5 juta uji kompetensi untuk CRA. Demikian Pak Deden, sekali lagi terima kasih kepada Pak Deden dan sobat dari Kelas Pro. Saya ucapkan sehat selalu, salam kompeten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radit juga punya itu, teman-teman, punya kanal YouTube ya. Nanti teman-teman silahkan follow. Belum, lagi disiapkan Pak Deden. Belum disiapkan ya Pak? Lagi Nanti disiapkan. berarti sekarang teman-teman bisa memantau terus akun LinkedIn-nya Pak Haryadi sampai nanti kanal YouTube-nya sudah terbit, dan silahkan subscribe dan follow Pak Haryadi di semua media sosialnya teman-teman ya. Sebagai penutup, mungkin kami dari Tap Kapital ingin menyampaikan satu hal, bahwa komite risiko adalah satu hal yang niscaya dan mungkin saat ini belum mengemuka kebutuhannya di dunia usaha. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin kuat orang berkomitmen pada risiko, semakin orang membutuhkan manajemen risiko, dan semakin organisasi butuh bisnisnya berkembang dan tumbuh secara berkelanjutan, maka manajemen risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi itu mungkin message-nya dari Kipro hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Untuk program-program yang dilaksanakan oleh Tap Kapital akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Saya sudah bisa izin meninggalkan ruangan, Kak? Silakan Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak Deden, Mbak Ayu, dan Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu ya semuanya ya. Izin mengundurkan diri ya, izin live ya. Terima kasih Bang Ajit. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Ajit. Sama-sama Pak, terima kasih. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Haryadi Tramelan dan juga Pak Deden atas penyampaian diskusinya tadi. Sangat-sangat insightful ya, terutama untuk teman-teman gitu yang emang memiliki minat dalam bidang manajemen risiko. Jadi tadi sudah disampaikan, kalau misalkan perusahaan itu bergeraknya dinamis, di mana risiko ini berjalan seiringnya, jadi ikut perkembangan perusahaan dan juga berjalannya perusahaan nih. Nah, mengenai promonya tadi, mungkin ada yang terlupa, diingatkan kembali untuk 2 orang pemenang, yaitu nanti akan mendapatkan hadiah berupa uji kompetensi gratis, skema CRA untuk media dan juga CRP untuk utamanya. Syaratnya adalah dengan memfollow LinkedIn-nya Pak Haryadi Tramelan, tadi narasumber kita. Silakan komen di postingan acara ini mengenai alasan kenapa harus mengikuti kegiatan ini, ataupun alasan kenapa tertarik pada bidang manajemen risiko. Ayo teman-teman, langsung buka LinkedIn-nya, langsung penuhi komennya di situ. Siapa tahu teman-teman di sini yang beruntung.
Semuanya nanti adalah mengenai memperingati hari ulang tahun Jakarta ya teman-teman. Nanti promonya bisa langsung ditanyakan aja ke adminnya, dihubungi udah bergabung di grup mungkin bisa langsung hubungi adminnya tuh. Ada 3 orang adminnya di situ. 24 jam nonstop pokoknya. Siap sedia kecuali tidur ya buat teman-teman jawabnya. Berikutnya dapatin juga cashback tambahan dengan cara follow sosial medianya. Boleh Instagramnya di @tapkapitalindonesia. Lalu YouTube-nya di Tap Kapital Indonesia dan LinkedIn PT Tap Kapital Indonesia. Kirimkan bukti screenshot-nya kepada admin dan dapatkan diskon tambahan di hari ulang tahun Jakarta nanti. Oke, nah udah selesai nih teman-teman semua pembahasan kita tentang pentingnya komite resiko pada perusahaan sehari-hari ini. Buat teman-teman yang mau komen setelah ini langsung komen, yang mau follow langsung hubungi admin aja gitu. Nah, selamat sore saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya yang diberikan. Semoga sehat selalu untuk kita semua dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, sebelumnya kita jangan dulu live teman-teman, boleh untuk dokumentasi dulu. Yang memungkinkan untuk open cam boleh open cam ya, kita foto bersama. Kita pakai 2 gaya, yang pertama ada salam kompeten. Gaya checklistnya di bawah dagu. Oke, adminnya. Ya, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Berikutnya kita boleh gaya cuan nih teman-teman. Ya, saya hitung kembali. Siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Tepuk tangan senyumnya ya. Siapa tahu ada di slide akhir nih takutnya. Oke, nah setelah dokumentasi tadi, kita udah benar berakhir nih acara kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di Kaipro berikutnya. Yang ketinggalan untuk masuk grupnya, makanya untuk nanti bisa lebih cepat lagi ya, karena terbatas nih emang kuotanya, nanti mungkin akan kita batasi beneran teman-teman. Kalau begitu, buat yang lagi di jalan hati-hati, buat yang udah di rumah selamat beristirahat semuanya. Happy weekend untuk besok. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.